Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قبل كل كلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عند كل كلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد الأسماء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما وسعه علمه الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Para ulama, para hadirin, para umara akramakumullah rahimakumullah, para hadirat, semoga majelis kita di siang hari ini menjadi majelis yang barokah, menjadi majelis yang menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi majelis yang dipandang oleh Nabi dari Madinah Al-Munawwarah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi sifatnya seorang manusia, sudah menjadi salah satu wataknya manusia. Manusia ini punya sifat bosan. Punya sifat apa? Seindah apapun nikmat, sebanyak apapun nikmat, kalau nikmat tadi datang, gak diganti bentuknya, lama-lama bosan. Likulli jadidin ladid, kalau nikmat itu baru datang, maka tampak indah. Nanti lama-lama berkurang, lama-lama gak terasa nikmat lagi, terasa ada. Kalau orang punya motor baru, ketika dia beli keluar dari dealer, maka indah betul motornya itu. Dia cuci, dia foto, gak boleh ada orang yang nyentuh. Begitu dijaga, dicuci paginya sampai masuk dalam mimpinya. Awal-awal. Nanti kalau sudah berjalan 3 bulan, sudah lupa cuci motornya. Sudah 3 tahun, sudah biasa. 5 tahun, sudah bosan, pengen cari motor yang baru lagi. Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah manusia. Ketika manusia ini pengantin baru, Masya Allah indahnya luar biasa. Betul atau tidak Bapak-bapak? Ibu-ibu betul?
Maka ketika orang itu masih pengantin baru, serasa dunia itu hanya milik berdua, yang lain kontrak semua. Kekurangan apapun suaminya, kekurangan suaminya apapun, kekurangan istrinya apapun, tambah indah awalnya. Kalaupun kulitnya itu gak terlalu putih, hitam seumpama, maka suaminya bilang pada istrinya, wahai istriku, walaupun kamu tuh hitam, tapi hitamnya kamu ini beda. Hitam kamu itu hitamnya Hajar Aswad. Di Ka'bah itu ada batu namanya Hajar Aswad. Batunya hitam, tapi orang tuh rebutan untuk nyium Hajar Aswad itu. Tumbur-tumburan, tabrak-tabrakan untuk nyium namanya Hajar Aswad. Nah kalau saya lihat kamu tuh mirip Hajar Aswad. Ini kata suaminya ketika pengantin berada. Kalaupun istrinya itu kentut pun tampak wangi. Awalnya. Maka berjalan 2 bulan, 3 bulan sudah agak biasa. 5 bulan biasa. Lama-lama ingin nyari tukar tambahan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seindah apapun, setampan apapun suaminya, secantik apapun istrinya, nanti lama kelamaan namanya manusia akan ada bosannya, turunnya rasanya. Maka Bani Israel oleh Allah Subhanahu wa taala diberi oleh Allah nikmat yang begitu banyak. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Diberi makanan itu manna dan salwa, makanan yang langsung turun dari surga. Ada burung-burung, kemudian seperti madu di pohon-pohon yang enaknya itu luar biasa. Orang dunia, orang bumi, tapi makanannya makanan dari surga. Saking enaknya manna dan salwa jadi, sampai kalau mereka makan itu jantungnya hampir berhenti, saking enaknya. Minumannya minuman langsung dari sumber yang begitu seger sekali. Nabi Musa, Allah turunkan dari langit batu, dipukul keluar mata air yang segernya gak ada mata air di dunia yang melebihi mata air itu. Nah ini Israel itu kalau jalan itu mendung ikut. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. Di mana-mana diikuti mendung seperti para nabi. Umatnya nabi tapi dapat keramat-keramat seperti mukjizatnya nabi. Bani Israel itu kalau lahir sudah pakai baju. Bajunya nggak bisa lecek, nggak bisa usang, bagus terus. Bajunya akan membesar seukuran orangnya. Orang yang tambah besar, bajunya tambah besar. Sampai tua nggak perlu ganti baju, masih bagus terus seperti disetrika. Daging nggak bisa busuk, nggak perlu kulkas. 3 bulan, 8 bulan, setahun pun daging nggak busuk. Ini namanya Bani Israel. Makanannya enak, temannya para nabi, nggak perlu kerja sudah datang makanan. Ditunggu Nabi Musa. Kemanapun mereka pergi diikuti mendung. Tapi karena menunya makan itu manna salwa, manna salwa, manna salwa, maka lama-kelamaan mereka mengatakan, wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Wahai Nabiullah, makanannya kok gini-gini terus, gak pernah berubah, bosan lagi. Jadi makanan dari surga pun bosan. Lan nasbira ala ta'amin wahid, menunya gak pernah ganti, gini-gini terus. Fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Minta kepada Allah Tuhanmu sana, biar Allah mengeluarkan sayur-sayuran, timun, kacang, bawang merah, bawang putih, begitu loh. Kopi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seindah-indahnya nikmat, kalau nikmat itu enggak berubah atau enggak bertambah, manusia bosan. Walaupun di surga, kok surga enggak tambah
indah, suaminya hanya setampan itu, istrinya hanya secantik itu, di surga pun bosan. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga ini, setiap teguhan air tadi nikmat, yang kedua tambah nikmat, yang ketiga tambah nikmat, yang keempat super nikmat, ditambah terus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di surga itu ada orang ngambil satu makanan, satu buah, enak, dia ngambil dua, makin enak, 3, 4, 5, 6, 7. Maka malaikat itu datang, Tuhan, menunya masih banyak, lebih cicip yang lain, ini masa cuma buah satu aja? Maka orang tadi jawab, baru dikit kok. Coba lihat belakang kamu itu, ternyata kulitnya sudah satu gunung. Jadi di surga nggak akan bosan karena Allah tambah. Setiap suapannya tambah enak, tambah enak, tambah enak. Maka setiap hari Jumat ada upgrade muka. Nanti di sana itu ada pasar Jumat. Di pasar Jumat itu Allah sediakan macam-macam muka. Ini ada orang tua taman dipajang, ada orang tua cantik dipajang fotonya. Ya Allah, saya pengen kayak begitu. Nanti muka suaminya dirubah setampan itu. Istrinya, ya Allah, minta kayak gitu. Istrinya berubah. Jadi setiap Jumat sekali seperti pengantin baru terus. Allahumma ja'alna minhum. Insyaallah surga semua, insyaallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita renungi sebenarnya itu banyak nikmat Allah. Tapi karena nikmatnya sudah terlalu sering datangnya, gak terasa nikmat. Maka iblis laknatullah alaih ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga, iblis tadi mengatakan, la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis itu diusir oleh Allah dari surga. Maka iblis mengatakan, ya Allah, karena saya sudah sesat, karena Kau menyesatkan saya ingin balas dendam anak Adam karena dia telah menyebabkan saya terusir dari surga ini. Akan saya ganggu mereka sehingga mereka tidak bisa mengamalkan jalan yang benar. Akan saya ganggu mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, Engkau tidak akan menemukan kebanyakan mereka termasuk golongannya orang-orang yang bersyukur. Jadi iblis itu paham nanti anak Adam punya kelemahan, mereka bosanan. Maka saya yakin anak Adam ini kebanyakan gak akan mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita renungi nikmat itu begitu banyak sekali. Orang bisa tidur nyenyak itu nikmat besar. Apalagi tengah pengajian tidur, nikmat lebih besar lagi. Saya pernah jumpa orang yang kaya di Jakarta sana, mobilnya 16, penghasilannya itu 1 minggu 5 miliar. Penghasilannya 1 minggu itu 5 M. Maka saya main ke rumahnya sana. Dia bilang, Gus, doakan saya, pusing. Pusing kenapa? Susah tidur. Susah tidur, iya. Kalau nggak minum obat tidur tuh nggak bisa tidur. Oh, orang kaya ternyata begitu ya. Jadi saya tuh kalau minum obat baru tidur. Nanti kalau mulai pusing lagi, minum obat baru tidur. Sudah 3 tahun. Setiap mau tidur minum obat dulu. Kalau kita, masya Allah, tidur tuh enak. Dikit-dikit, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada satu jamaah dikirim ke Jepang. Ada orang itu jalan, tampak wajahnya murung, ditanya, Tuhan mau kemana? Mau bunuh diri. Loh, mau bunuh diri? Iya. Kenapa bunuh
bunuh diri Tuhan. Dunia nggak ada yang menarik. Oh, nggak ada yang menarik Tuhan. Saya ini sudah nggak bisa tidur 6 bulan. Sudah berhibur ke Amerika, ke Eropa. Sudah saya kasih pil-pil apa, narkoba, nggak bisa tidur. Pusing saya mau bunuh diri aja. Harta saya banyak, selingkuhan saya banyak. Bukan istrinya, selingkuhannya banyak. Kalau istri katanya harus 1, kalau selingkuhan boleh banyak. Selingkuhannya banyak, kata dia. Nah, saya mau bunuh diri aja. Tuhan, jangan bunuh diri, ikut kami dulu. Enggak, ini bentar aja. Akhirnya mau. Maka dibawa ke masjid. Di masjid itu dibacakan taklim fadilah amal itu, tentang fadilahnya beramal, tentang sabda-sabda Nabi, firman-firman Allah. Maka ketika dibacakan qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, baru 5 menit sudah. Ternyata obat tidur yang luar biasa itu dengarkan sabda Nabi. Obat tidur yang luar biasa itu dengarkan Quran itu langsung ngantuk. Sampai dibiarkan seharian tidur terus. Bangun dia mengatakan, saya seger. Kamu bacakan apa saya? Gak baca apa-apa, itu baca sabda Nabi. Langsung dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung masuk Islam. Jadi kita ini bisa tidur itu nikmat besar. Tapi karena sudah terlalu sering tidur, akhirnya orang tidur dimarahi. Tidur lagi, itu nikmat besar. Biarkan aja. Yang tidur biarkan, sedang mendapatkan nikmat. Mungkin bisa mimpi indah-indah, biarkan aja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat itu begitu banyak. Matahari nikmat Allah, ini udara nikmat Allah. Masya Allah, kalau orang diuji nggak bisa nafas, harus pakai oksigen. Itu tetangga saya di Jawa Timur sana, itu sesak nafas, maka harus pakai oksigen. Setiap bulannya itu habis berapa ratus juta. Kalau kita, masya Allah, nafas bisa longgar, saking longgarnya dikasih asap dikit-dikit biar gak sesek. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknanya bagaimana? Maknanya nikmat Allah kepada kita itu aslinya banyak, tapi karena sudah terlalu sering tampak sedikit. Maka dalam bulan ini ada satu nikmat yang besar sekali. Ini bulan namanya bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu bulan yang sangat istimewa. Itu di kitab Fathul I'anatul Talibin diceritakan ada seorang preman. Seluruh maksiat sudah dia kerjakan semua. Mulai maksiat A sampai Z dia kerjakan semuanya. Maka preman tadi mati. Ketika premannya sudah meninggal dunia, satu kampung gak ada yang mau nyolati, satu kampung gak ada yang mau mandikan, satu kampung gak ada yang mau ngurus jenazahnya, saking jeleknya akhlaknya. Sampai orang tuanya pun gak mau, tetangganya pun gak mau. Akhirnya dibiarkan biar busuk di rumahnya. Setelah 4 hari, malam-malam jam 12, tiba-tiba dengar suara dari langit. Ishhadu janazata wali min awliyai fa innahu azizun indi. Wahai ahli kampung, wahai orang-orang penduduk desa, kamu urus jenazahnya laki-laki itu. Dia adalah salah satu wali dari wali-waliku. Dia punya derajat yang sangat tinggi di sisiku. Maka orang-orang langsung datang ke rumahnya, dibongkar itu rumahnya. Ternyata jenazahnya itu wanginya luar biasa. Sudah mati seminggu itu jenazahnya wangi. Maka orang-orang pada ngomong, kamu tahu kebaikan dia? Gak tahu. Kalau kamu? Gak tahu. Kalau kamu? Gak tahu. Semua satu kampung gak ada yang tahu kebaikan dia. Dikafani, dimandikan, dikafani, dikuburkan. Maka ada satu ulama ini penasaran, apa amalannya ini?
baca Qul huwallahu ahad, surat Ikhlas 1000 kali. Doa, ya Allah, tunjukkan kepada saya amalan dia itu apa ya Allah. Sepengetahuan kami dia itu premannya preman, bosnya mafia. Tapi kenapa kok jenazahnya wangi? Kenapa kok engkau katakan dia walimu ya Allah? Maka tidur mimpi jumpa dengan laki-laki tadi. Dia sedang duduk di singgasana yang begitu indah, di istana yang terbuat dari emas, dari intan. Bawahnya ada sungai-sungai dari madu, dari susu. Sambil senyum, di sampingnya ini bidadari. Maka orang tadi tanya, Tuan, amalan kamu apa? Setahu saya sebagai tetanggamu, saya nggak pernah lihat amalan kamu seumur hidup. Ke masjid banyak bolongnya, nggak ada istimewanya. Maka orang tadi bilang, saya punya amalan satu amalan. Itu pun saya kerjakan setahun sekali, sehingga nggak ada yang ingat. Amalan itu amalan kecil, tapi ternyata oleh Allah dikasih pahala yang begitu besar. Apa amalannya? Saya ini setelah setiap datang bulan Rabiul Awal, sekarang ini saya ini preman, rambutnya panjang, maka saya potong rambut saya rapikan. Kemudian saya beli baju yang agak pantas, baju yang bagus. Saya beli minyak wangi, saya mandi. Kemudian saya ngasih tetangga saya pecel, makan makanan kecil. Saya doa, ya Allah, karena menghormati kelahiran Nabi ya Allah, bulan ini saya sedekah ya Allah. Ini Rabiul Awal, saya kasih makan orang, saya ganti baju. Nanti maksiat saya bulan Rabiul Akhir. Sekarang saya free dulu, ngerampoknya bulan depan. Untuk bulan ini saya izin dulu, libur dulu. Maka ketika dia meninggal, malaikat itu datang menggebuk kepala dia. Israel itu sudah ngamuk, Mungkar Nakir sudah ngamuk. Maka Allah berfirman, wahai malaikat-malaikatku, karena hambaku ini menghormati kekasihku, maka semua dosa-dosanya saya ampuni. Padahal dia gembiranya setahun sekali. Bagaimana kalau orang gembira dengan Nabi setiap hari? Padahal dia ini premannya preman. Gimana kalau yang gembira dengan Nabi ini orang-orang soleh, orang-orang soleha? Tentu surga itu besarnya, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi itu makhluk yang mulia. Orang yang mau hubungan dengan Nabi sedikit saja Allah muliakan. Para sahabat, karena mereka pernah melihat Nabi sekali dan iman dengan Nabi, maka jadilah mereka semulia-mulianya manusia. Setinggi-tingginya para wali, setinggi-tingginya Syekh Abdul Qadir Jailani, setinggi-tingginya Syekh Bahauddin Naqsabandi, setinggi-tingginya wali Songo, setinggi-tingginya wali di dunia, tidak bisa menyamai serendah-rendahnya sahabat. Walaupun mereka puasa 60 tahun, walaupun berjuang 60 tahun, tidak bisa menyamai serendah-rendahnya sahabat. Karena sahabat pernah melihat Rasulullah SAW. Jadi melihat Nabi saja, kemudian iman menjadikan derajat mereka tidak bisa dikejar oleh siapapun. Walaupun Sayyidina Uwais Al-Qarni bisa jalan di atas lautan, tapi tetap tidak bisa menyamai serendah-rendahnya sahabat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bumi ini makhluk Allah, tapi Allah sumpah dengan satu kota namanya Makkah Al-Mukarramah. Allah berfirman dalam Al-Quran, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Demi saya ini sumpah dengan kemuliaan hadzal balad, Makkah Al-Mukarramah, wa anta hillum bihadzal balad, wahai kamu Muhammad, kamu tinggal di negeri Mekah. Jadi karena Makkah Al-Mukarramah pernah bersentuhan dengan Nabi,
pernah menjadi tempat tinggalnya Nabi, maka Allah sumpah dengan kota Mekah. Maka para ulama mereka mengatakan Madinah, tanah yang sentuhan dengan Nabi, kuburnya Nabi, itu ada tanah yang sentuhan dengan Nabi. Itu tanah yang sentuhan dengan Nabi yang di Madinah itu lebih mulia daripada Mekah, lebih mulia daripada Hajar Aswad, lebih mulia daripada Ka'bah, bahkan lebih mulia daripada Arsy. Kenapa? Karena bersentuhan dengan tubuhnya Rasulullah SAW. Siapapun yang menghubungkan dirinya dengan Nabi, Allah muliakan dia. Bahkan dalam satu hadis Nabi bersabda, "Man safahani wa safaha man safahani wa safaha man safahani ila yaumil qiyamah dakhala al-jannah." Barang siapa yang pernah bersalaman denganku atau pernah bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman denganku, atau pernah bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman denganku, atau pernah bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman denganku sampai hari kiamat, salaman aja masuk surga. Jadi siapa saja yang menghubungkan dirinya dengan Rasulullah SAW, Allah akan muliakan dia. Abu Lahab itu orang yang sangat jelek, pamannya Nabi yang sangat jelek. Itu Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas itu saudaranya Abu Lahab. Dalam riwayat Bukhari, dalam kitab Bukhari, jumpa dengan Abu Lahab di neraka. Maka ditanya, "Wahai Abu Lahab, gimana keadaanmu?" "Loh, hancur saya Pak. Siksa dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri. Kulit ini dia santap oleh api, kering habis 3 bulan, santap lagi." Tetapi setiap hari Senin saya ini enak. Kenapa kamu enak? Orang-orang tuh di neraka minumnya air panas, minumnya nanah, sehingga ketika mereka minum itu bibirnya bisa turun sampai ke perutnya, saking panasnya. Tapi kalau saya beda, hari Senin bisa minum es teh dingin. Dari jari-jari saya ini keluar air yang manis, yang dingin, yang enak sekali setiap hari Senin. Allah berfirman kepada saya, "Wahai Abu Lahab, karena kamu pernah gembira sekali ketika kelahiran Rasulullah SAW, itu dari tanganmu saya keluarkan mata air yang dingin, karena sebagai balasan kamu pernah gembira sekali seumur hidup." Gembira sekali, balasannya selama-lamanya. Kalau gembiranya 60 tahun, kira-kira gimana? Kalau gembiranya itu sepanjang umur, kira-kira gimana? Itu padahal musuhnya Allah. Maka dalam satu riwayat ada lagi temannya Abu Lahab, namanya Abu Thalib. Abu Thalib itu juga pamannya Nabi, saudaranya Abu Lahab. Enggak Islam, tapi bela Nabi terus. Enggak Islam, tapi cinta dengan Nabi terus. Maka dalam satu riwayat Nabi mengatakan Abu Thalib itu letaknya di neraka, fid darkil asfali minan nar, di neraka yang paling dalam. Maka saya datang ke sana, saya angkat ke neraka atasnya, saya naikkan lagi sampai Abu Thalib itu di pantainya neraka, di pinggir neraka. Wa arju khairan minha, Nabi mengatakan, dan saya berharap bisa lebih dari itu. Dan lebih dari pinggirnya neraka itu mana? Surga. Maka sebagian ulama Yaman mengatakan Abu Thalib akhirnya masuk surga. Sebagian ulama yang mengatakan neraka juga ada. Tinggal milih, pilih neraka bisa, surga bisa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknanya bagaimana? Maknanya Nabi itu terlalu hebat, Nabi itu terlalu mulia. Orang yang senang saja sekali Allah balas begitu besarnya. Maka bagaimana kita ini di bulan Rabiul Awal ini kita tampakkan gembira kita kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai di bulan ini menjadi bulan yang biasa. Kalau bulan-bulan kemarin murung, Rabiul Awal terus senyum terus. Loh, kamu dapat uang? Enggak. Kenapa? Kopinya panen? Enggak. Habis curi kopi? Juga enggak.
kamu senyum? Bulan ini bulan kelahiran Nabi. Insya Allah. Maka kalau mau murung bulan depan. Yang berantem, yang mau berantem bulan depan. Bulan ini jangan stop menghormati Nabi Muhammad SAW. Insya Allah. Maka kita berharap ini siang-siang dari pagi sudah duduk di sini capek-capek, letih-letih, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak duduk di sini demi menghadiri acara Maulid Nabi. Maka insya Allah acara kita ini akan kita lihat pahalanya di surga nanti. Kita lihat pahalanya, insya Allah kita akan gembira sebab kita datang di acara ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kita akan doa bersama-sama. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, dengan berkahnya bulan Maulid Nabi, ya Allah, dengan berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ya Allah, tunaikan hajat-hajat kami, ya Allah. Ya Allah, selesaikan urusan-urusan kami, ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan para nabi, para rasul, dengan orang-orang saleh di surga Firdaus. Ya Allah, dengan berkahnya bulan Maulid ini, ya Allah, berilah kepada kami anak-anak yang saleh, yang salehah, yang alim, yang alimah, da'i, da'iyah, asbab hidayah seluruh dunia, ya Allah. Anak-anak yang menyejukkan kami ketika di dunia, menyejukkan kami ketika dikubur, dikumpulkan bersama kami di surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan berkahnya bulan Maulid ini, ya Allah, jadikanlah kampung kami ini seperti kampung Madinah Al-Munawwarah, kerjasama seperti kerjasamanya para sahabat, laki-lakinya seperti laki-lakinya para sahabat, perempuannya seperti perempuannya sahabiah, anak-anaknya anak-anak yang saleh yang menyebarkan agama di seluruh dunia, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sallallahu yang musafah boleh insyaallah. Wa alaihi wasallam.